Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line. Halo sahabat Green, kembali lagi bersama saya Livia Collins di program Puan di Bumi. Dan kali ini kita kedatangan dua narasumber langsung nih di studio Green, yang mana kita akan ngebahas tentang sineas perempuan Riau berkarya. Kita akan ngomongin sedikit-sedikit nih tentang perfilman dan bagaimana perempuan di dunia perfilman. Kayaknya bakalan asik. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita hari ini, saya ingin menyapa dulu bagaimana kabarnya Kak Siwi dan Kak Afra. Hai Kak, kabarnya baik. Aman. Oke, gimana nih di cuaca Pekanbaru yang sekarang kayaknya makin panas nih ya? Tapi iya sih, berasa banget makin panasnya nih. Ya, sampai malam tuh kayak masih gerah gitu ya. Sekarang kita aja di ruangan AC sekarang masih gerah gitu ya. Tapi kali ini kita nggak ngomongin tentang cuaca, tapi kita mau ngomongin tentang film. Mohon maaf sahabat Green ya. Nah, mungkin boleh nih salah satu mungkin boleh dari Kak Afra dulu ceritakan tentang diri dan juga apa yang sedang dilakukan sekarang serta apa sih yang melatar belakangi kegiatan yang sekarang dilakukan. Mungkin setelah itu baru kita kasih. Silakan. Kasih dulu silakan, boleh, nggak masalah. Halo, aku Cindy. Karena ini ngomongin film, jadi aku nge-brandingnya sebagai yang berkecimpung di bidang film. Aku adalah penulis naskah film. Tapi lagi belajar juga di bidang penyutradaraan sih Kak. Dan kesibukannya apa nggak jauh-jauh dari penulisan juga, lagi nulis naskah, coba masukin di funding-fundingan gitu. Dan yang melatar belakang ya kenapa aku bisa berada di sini sebagai penulis naskah, awalnya tuh karena ngelihat orang. Jadi kayak aku nggak ada latar belakang film, pendidikan juga nggak ada latar belakang di perfilman. Jadi kayak gimana aku bisa masuk adalah karena aku lihat orang, jadi kenalan, belum akrab sih kayak dia nge-post story lagi bikin film gitu, ngeliat itu kayak kok seru gitu kan, jadi pengen gitu kan. Nah awalnya cuma coba-coba kan, kayak coba join gitu. Kebetulan di komunitasnya dia itu lagi open recruitment gitu kan, jadi aku coba ikut itu di tahun 2019 tuh kan. Dan udah coba join, nyaman, seru nih, jadi kayak udah keterusan sampai sekarang. Kalau Kak Afra sendiri gimana? Kalau aku kebetulan dari SD tuh suka suka foto-foto. Terus waktu SMA kebetulan di beberapa semesternya itu ada tugas film, suruh buat film, saya kayak tugas Pancasila, buat film tentang kayak anti korupsi, anti apa, terus bahasa Inggris untuk tugas akhir. Dari situ kan pertamanya aku cuma mau fokus foto kan gitu kan, foto, cuma karena dipercaya kayak ayo nih kita ngedirect, kamu yang ngedirect sama yang megang kamera katanya. Mungkin berawal dari situ ya. Terus waktu kuliah kebetulan jurusannya lumayan dekat sama perfilman, aku ada komunikasi kan. Terus ada juga mata kuliahnya tentang film, belajar tentang film sedikit-sedikit dasar-dasarnya, ketemu sama teman-teman yang memang lagi mau mendalami film. Terus kayaknya menarik nih, karena aku pertama udah coba prosesnya kan. Terus ternyata step-stepnya tuh nggak yang sesingkat yang waktu aku jalani di SMA gitu kan. Ilmu baru nih, terus kayaknya menarik deh. Ya udah, aku sama teman-teman buat kayak komunitas kecil-kecilan di kampus. Terus ya udah, kami mulai belajar. Dari situlah aku mulai terjun ke dunia perfilmannya. Oke, berarti untuk profesi saat ini untuk Kak Siwi dan Kak Afra itu freelancer di bidang perfilman atau gimana? Bisa kita sebutnya? Bisa Bisa kali ya. Oke. Saya juga mau tanya nih, apa sih
tadi udah ngomongin tentang apa yang kemudian membuat ini tertarik. Apakah ingin menggeluti ini sebagai profesi ataukah hanya sekedar hobi dan ada hal lain yang dikejar selain perfilman? Pengen penasaran aja tuh untuk hal itu. Kalau aku memang dari awal hobi kayak hobi fotografi itu ya cuma untuk hobi aja sih, karena udah punya mindset cita-cita tuh aku mau ini gitu dari dulu kan. Jadi cuma untuk hobi sih. Paling untuk yang dikejar dari hobi itu paling kayak apa ya? Oh, masuk festival ini nih, kepilih ini nih, paling gitu sih kalau aku. Kalau aku mau dibilang nggak diseriusin, enggak juga. Cuma ini sih latar pendidikan aku kan teknik sipil ya kan. Iya. Kebetulan aku tuh Jauh ya. jauh banget gitu kan berseberangan. Kebetulan aku udah lulus juga. Tapi kalau ditanya mau serius di bidang film atau enggak, mau bilang enggak tuh kayak bohong banget Iya, gitu. bohong sebenarnya. Karena kayak pikirannya ke depan tuh kayak udah nanti aku mau bikin film ini, kayak pikirannya udah film aja gitu. Jadi kayak ya seperti itulah realitanya kan. Tapi aku penasaran deh untuk pembuatan skrip film sendiri, kenapa akhirnya terjunnya ke sana? Kan ada banyak nih directing yang kayak misalnya Afra pegang kamera, mungkin yang kita pikirkan adalah behind the scene dari perfilman lebih ke sana gitu ya. Tapi kenapa skrip gitu? Oke. Karena balik lagi sih Kak, di awal karena aku gak punya basic di perfilman dan kayak pas baru join ke komunitas kayak aduh aku ngapain ya, nggak bisa ngapa-ngapain kayak. Jadi kan ada di daftar mau jadi apa gitu kan. Terus kayaknya aku paling pinter ngarang sih gitu. Jadi oke deh tulisannya dulu penulis gitu kan, awalnya gitu. Terus lama-kelamaan wah seru juga jadi penulis, kayak aku punya kuasa untuk bikin tulisan-tulisan naskah-naskah sedemikian rupa gitu, dan proses kreatifnya tuh juga seru banget ternyata gitu. Jadi kayak oke, bertahan sampai sekarang. Oke, kita udah ketemu nih kenapa asiknya di perfilman dari Kak Iya, sendiri. iya. Kalau Kak Afra sendiri, apa sih yang bikin tertarik dan ingin menjadikan ini sebagai hobi? Pasti ada dong yang kemudian aku sukanya di bagian ini and I want to do this like until now Iya. gitu misalnya. Sebenarnya kan kalau aku tadi cerita aku awalnya dari fotografi kan, malah di dunia perfilman ini aku nggak ada tuh megang kamera sama sekali. Aku setelah belajar terus lebih tertarik ke penyutradaraan ya, sama itu bagian artistik kayak mana sih mensimbolkan ini, misalnya backgroundnya ini untuk ngasih suasana apa kayak gitu. Mungkin karena itu kali ya, terus kayak nonton film kayak oh, ini set backgroundnya bagus nih, kayak wah menarik, mungkin dari itu kali ya aku ya, kayak gitu sih sebetulnya. Satu hal yang mungkin bisa saya simpulkan dari pendapat Kak Cindy dan Afra tadi adalah ada banyak hal yang bisa dipelajari dan kemudian di discover gitu ya di Iya, dunia banyak. perfilman gitu kali ya, yang bikin pengen lah terus-terus ngelakuin hal ini. Oke, kalau tujuan dan atau mungkin perubahan apa sih yang kira-kira teman-teman di sini ingin lakukan dengan membuat karya film? Ada nggak sih? Pastinya ada ya. Iya, boleh. Kalau film itu sendiri kan kalau misalnya kita kebanyakan kita lihat dimulai dari sebuah keresahan ya, apalagi zaman dulu itu kan film-film tuh banyaknya tentang ngangkat kasus sosial ya kan, isu-isu sosial. Nah kami juga mulai belajar, misalnya kita belajar di perfilman itu kayak apa sih keresahan aku, tapi bukan kita belajar bukan cuma untuk melihat atau merasakan keresahan kita gitu, cuma kayak apa nih keresahan yang ada di sekitar kita gitu, lebih kayak gitu sih. Setuju dengan Kak Afra, jadi aku disini kayaknya nambahin aja ya. Benar banget sih, apalagi dari sudut pandang penulis ya Kak, pasti berangkatnya tuh dari isu-isu sosial gitu. Jadi kayak berharapnya dengan naskah yang udah dibuat itu dan berhasil diproduksi dengan baik, harapannya adalah orang-orang yang menonton itu at least bisa lebih aware lagi dengan isu itu. Walaupun film kita tuh nggak bisa menyelesaikan langsung isunya, tapi at least itu tadi penontonnya yang nonton tuh udah mulai aware dengan isu-isu. Iya, oke.
Isu apa sih yang perempuan-perempuan berdua di sini? Kayaknya aku seneng mengulik isu ini dan pas bikin film related to this issue misalnya ya, kayak thrillingnya dan excitingnya tuh berbeda. Ada nggak sih isu spesifik yang teman-teman lebih gandrungi ya daripada yang lain gitu? Aku pernah ini sih kan, kayaknya based on pengalaman aja ya, pernah nulis ini sih. Waktu itu aku nulis tentang isu lingkungan dan pendidikan, dan itu seru banget gitu kalau gimana kita apa ya, merangkai plotnya itu kayak dari dunia pendidikan dan lingkungan itu mulai bervariasi. Dan satu lagi isu tentang perempuan tentu aja, yang emang marak banget dan gak selesai-selesai gitu kan. Ya. Itu dia sih kan risetnya di situ. Boleh Kak Fer, apa? Kalau aku isu apa ya biasanya? Sama. Kurang lebih sama sih ya. Terus kayak mana isu sosial politik, kayak maksudnya gimana sih di kehidupan sehari-hari, oh ini tuh misalnya kayak strata apa posisi kayak humannya gitu, kayak oh biasanya perempuan kayak gini, anak-anak gini. Kebetulan aku akhir-akhir ini tuh banyaknya dapat film yang dekat sama anak-anak, sama kayak ibu atau orang tua gitu. Jadi mungkin dari perspektif mereka sih kayak tentang isu anak-anak lebih tepatnya ya, aku udah mulai kayak oh iya juga ya gitu, lebih menarik ke anak-anak lagi. Jadi sebelum bikin audiens atau para penonton film, sebenarnya kita sendiri sebagai di balik layar jadi kemudian aware dengan isu-isu yang Ya. mungkin kita tahu sebelumnya tapi mungkin tidak sebegitu tahunya gitu ya. Iya. Mungkin itu kali ya yang menarik juga. Dan saya juga penasaran, perfilman dan juga perempuan. Gimana sih perempuan yang ada di perfilman? Apakah ada mungkin tantangan yang dihadapi atau seperti apa? Banyak ya Iya. sebenarnya, cuma kayak gak terlalu kasar. Contohnya seperti apa tuh? Kita pengen tahu nih, sahabat Green kan tidak menggeluti bidang Oh, iya. ini ya. Mungkin apa sih gitu kira-kira? Kira-kira apa ya, kuantitasnya ya, jumlah perempuan yang terjun ke dalam perfilman itu sebenarnya nggak terlalu banyak juga. Ya. Apalagi di Pekanbaru ya. Mungkin kita juga belum discover semua nih sebanyak apa sih perempuan yang di Pekanbaru. Cuma yang udah terekspos kan kebanyakan tuh laki-laki ya. Mungkin terus di syutingan juga kebanyakan itu laki-laki. Kita nggak bilang laki-laki mendominasi, cuma kecenderungannya memang laki-laki. Mungkin kayak kemarin terakhir kami syuting itu bisa dikatakan 1:3, 1:4 atau 1:5, atau yang mana satu sepertinya laki-laki. Itu sih terus. Kalau lebih sama sih, mungkin karena kita belum jauh banget mainnya ya kayak di video film ini kayak. Dan kebetulan beruntungnya kami adalah kami berada di lingkungan yang teman-teman cowok kami tuh nge-support gitu lah, jadi kayak gak terasa banget. Tapi sebenarnya mungkin ada yang lebih lagi isu-isu perempuan di luar sana gitu. Cuma ya ini tadi kurang Itu jauh untungnya aja. kami di sekitar komunitas kami atau sekitar Pekanbaru ini, teman-teman laki-lakinya itu memang sportif banget, jadi kayak mendorong untuk ayo bisa, kami yakin bisa, malah dia yang memposisikan kami kan, oh kamu tuh bisa loh di sini, masa kamu nggak yakin gitu, sportif. Oke. Walaupun menjadi minoritas ya di Iya. bidang ini, tapi mereka suportif ke Terus perempuan. mempercayakan hal itu kepada kita gitu. Dan teman-teman sendiri ada nggak sih kemudian ketertarikan, kan seru nih ya di bidang perfilman, kemudian spreading the excitement sama teman-teman perempuan lainnya yang mungkin punya ketertarikan di bidang film tapi mikir kayaknya banyak laki-laki deh di bidang perfilman. Ada nggak sih pernah yang kemudian kerangkul teman dekatnya kemudian terjun juga di perfilman? Aku ada sih, kan kuliah dulu juga ada mata kuliah perfilman ya, Iya. dasar-dasar perfilman. Ada sih yang nyangkut itu tuh, terus dia apa ya, kita nggak nyangka loh dia mau di bagian di departemen itu. Ada tuh temenku, dia mau di departemen sound, karena jarang banget tuh ada cewek mau di departemen sound kan. Terus ada juga yang tertarik di artistik atau juga jadi penyutradara, itu junior. Terus ada juga ya yang di bagian produser, jadi dia kepingin jadi produser nih gitu.
junior sih agaknya gitu. Dari awal-awal kayak minta tolong bantuin gitu Iya. kan, mau nggak ikut ini, ntar diajarin juga, cuma minta tolong gitu kan. Jadi kru, boleh gitu. Terus dia kayak, udah kita buat film lagi kan gitu. Oke. Kalau Kak sini ada pernah? Kalau spesifik perempuan tuh kayaknya nggak ada ya, karena lingkungan aku di teknik sipil tuh dulu waktu aku Banyak pertama laki. terjun laki-laki aja gitu. Iya. Aku nyari teman buat daftar komunitas aja kayak malah gitu. Tapi kalau pengalaman orang lain ada pernah gimana ya, aku pernah menyaksikan gitu ya. Dia yang awalnya suka kalau nonton film kayak ya udah komentar aja nggak tahu prosesnya gimana, tapi setelah dia main sama anak-anak film lumayan agak kecipratan proses produksinya dia kayak, dan dari yang sukanya komentar film ini itu kayak pas dia udah menyaksikan itu kayak dia ada wah gitu, ada kayak apa sih ngasih apa sih ya, ekspresi kayak gitu ini ternyata responnya ternyata film tuh nggak dibuat ala kadarnya, walaupun ada yang gimana tapi proses di belakangnya ternyata luar biasa. Iya, sepupuku sampai masuk jurusan perfilman di Jakarta. Karena aku mau kayak kakaknya. Oh, ya, Kan inspire. karena kan aku duluan masuk kuliah kan, terus udah mulai kayak ngupload di story dulu kan, kayak ini itu ngapain? Nggak, ini nih lagi belajar buat film, terus dia kayak keren ya, aku mau deh kayak gitu. Bagian terus dia kayak udah mulai nanya kayak konsultasi tuh, kayak, gimana apa aja sih, jadi kayak mulai terjun sampai masuk kuliah. Oke, menarik. Kemudian mungkin sekarang boleh deh kita ke film-film yang teman-teman udah pernah garap. Mungkin bisa diceritakan, pastinya banyak. Bisa dipilih salah satu yang kayaknya seneng banget. Terus ceritain sedikit. Mungkin boleh silakan. Aku kebetulan 2000 itu pandemi ya, jadi habis syuting, terus aku kemarin itu habis magangnya kebetulan di apa ya, kayak production house gitu, terus ngapain tahunan. Jadi setelah kesibukan magang, terus ada syuting film pendek waktu itu juga, aku sama temen-temen aku ada buat film nih, kayak karena biasa ini kan udah kerjaan proper, terus kayak udah kita buat film, kayak ya udah kita buat filmnya kayak kamu awal buat film aja waktu SMA gitu. Ini agak kasar sih kata-katanya. Apa tuh? Di YouTube kok. Judulnya Jancok. Oke. Sorry banget. Bahasa Jawa ya? Iya, pakai bahasa Jawa, tapi dia bahasanya di situ banyak. Kami ngangkat isu apa ya, anak muda yang nongkrong di bukan coffee shop ya, malah di kedai kopi, kayak tempat main domino, kartu, makan Indomie. Nah, dia ceritanya tentang 5 pemuda yang apa ya, yang ini ceritanya sederhana, cuma kalau ditonton dia eksekusinya agak berbeda dari film yang lain gitu. Okay. Jadi 5 pemuda ini ngebantu orang yang kecopetan. Dia copetnya udah ditangkap mereka, terus dibawa mau dihakimin sendiri nih awalnya. Cuma karena kita sebagai warga Indonesia kan kita apa ya, sesuai kayak bermasyarakat itu biasanya diadilinya secara kekeluargaan gitu. Akhirnya penengahnya datanglah Pak RT gitu kan. Habis itu ternyata di balik itu setelah 5 pemuda ini balik, ternyata ada satu nih yang kecopetan. Padahal mereka nolongin untuk nangkap copet, malah kecopetan. Gitu. Terus eksekusinya itu karena kami lagi jenuh sama rutinitas, eksekusinya agak sedikit berbeda. Jadi di awal itu kami cuma, biasanya kan kalau kita ngeliat nih kayak dialog gitu kan, muka kamu, muka aku, muka kita.
kalau kami tuh cuma footage kayak misalnya jalan orang yang bekas dia masuk ke sumur, bekas dia jejak-jejak basahnya di apa itu yang kami potretkan gitu kan. Tapi ada suara backgroundnya kayak misalnya ada orang Jawa, nggak usah marah-marah tuh gitu kan, kayak kita nggak Pakai boleh bahasa Jawa. pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Batak, cuma mereka ngerti gitu. Oke. Cuma awalnya kayak gitu, jadi kayak kami cuma ngambil footage tempat, bukan footage orang, cuma ada background yang suaranya tetap mereka. Oke, menarik. Ini filmnya bisa disaksikan di mana? Di YouTube? Belum apa? ada di YouTube. Oh, belum ada Tapi ya. nanti kalau misalnya Heeh. kena udah 5 tahun lebih Heeh. ntar bakal di-upload di YouTube. Oke. Kalau Kak Siwi ada kira-kira? Film ada satu film Kak, ini judulnya Dunia di Halaman Belakang. Ini pertama kalinya aku di production itu ada sebagai sutradara. Jadi kenapa film ini jadi yang menarik atau memiliki pengalaman yang paling menarik gitu ya, karena itu Kak, jadi ini film kolektifan bareng teman-teman komunitas juga. Eh, Filmnya untuk diikut sertakan ke Festival Film Pendek Riau tahun 2022 Kak. Dan kenapa bisa bilang ini surga, karena menang filmnya. Waduh. Langsung ya. Boleh. Ngomong ya, boleh ya, boleh. Boleh dong. Suatu kebanggaan gitu. Itu sih Kak, apa ya, mau diceritain tentang filmnya atau? Apa yang berkesan dari film itu apa gitu kalian? Oke, itu sih karena ini aku syutingnya kan bareng teman-teman komunitas ya. Iya. Mereka semua tuh adalah seniorku di komunitas itu Kak. Jadi kayak Kami bisa menyuruhnya. kayak ini aku udah syuting bareng senior, abis itu pertama kalinya jadi sutradara, jadi kayak pressure-nya tuh besar banget gitu kan. Jadi kayak, tapi dari film itu bisa dijadikan apa ya, pengalaman, kayak bisa dijadikan jadi titik balik juga, dimana aku bisa lebih berani lagi, lebih mau eksplor lagi yang tadinya cuma udahlah aku nulis saja gitu. Iya. Kayak, wah jadi sutradara seru juga gitu. Jadi kayak, karena proyek ini jadi aku jadi punya kesempatan yang lebih luas lagi dan lebih berani lagi gitu sih. Oke. Itu aku juga pertama kalinya jadi produser. Oh, yang Iya, film iya, itu. iya. Oke. Diajakin. Film tit, nggak ada yang tahu filmnya apa. Oke, berarti untuk sampai sekarang berapa film sih yang teman-teman udah garap dan bantu di produksinya? Ya, gitu. Apa ya? Nggak pernah ngitungin apa? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Karena dia karena kami mikirnya kan kayak kami diajakin terus kami dipercaya kan. Iya. Jadi kami udah excited dulu kayak ntar lah itu. Kayaknya udah Oh iya, udah beberapa sih. Apa-apa saja mungkin judulnya, jadi kita bisa hitung sama-sama. Mungkin kawan-kawan yang tertarik juga. Siapa dulu? Kakak dulu? Nggak Banyak ini. Kayaknya film pertama aku tuh bareng komunitas komunitas ada Harvey Game. Habis itu di komunitas juga ada Sebentuk Candu. Nah ini hasil pertama aku yang difilmkan. Habis itu ada Ruang Asa, ini waktu pandemi. Jadi kayak di satu ruangan aja sebenarnya. kami bandel pokoknya pandemi dilarang ketemu kami ketemu deh. Iya. Jadi Habis itu Dunia di Halaman itu tadi. Film Hitter ada juga kemarin sempat ikut 247. Habis itu tahun ini ada ada ini Novo. banyak nih kali. Iya, Novo banyak. ya. Mm-mm. Habis itu kita sering bareng Teri Tiga dari Kota. kota Habis itu semenjak hari itu. ya sebenarnya itu sama yang paling terakhir kami barengan juga nih Iya, Kak. pokoknya bertiga kami ganti-ganti. Pirates of 10 Ribuan. Oke, 9 tadi ya. Kurang Banyak sembilan sih ya. Kak. Oh, banyak kok itu. Banyak. Kalau Kak Pras sendiri gimana? 2 film SMA, aku yang satu lupa ini judulnya. Mm-hmm. Yang satu lagi Mortem, itu film bahasa Inggris SMA juga, itu tugas akhir. Habis itu ada Inspirasi Kamar Mandi 2017 kalau nggak salah, itu pertama kalinya aku ikut ya. Terus apa lagi ya, ini dia tuh ada tapi aku lupa. Oh ya, Indonesia
Sponsor tadi udah disebut loh. Oh ya itu satu ya. Tapi itu waktu pandemi itu dulu ya. Yang sama Bang apa deh, Bang Aldo deh. Oh ya Maret, ada Maret, terus siap. Saking banyaknya bingung. Banyak. Longan. Oh ya longang, pulang nih kebetulan kerjaan. Ya. Terus apa lagi? Oh yang nari-nari. Deda Salama. Oh ya hikayat lemari, hikayat lemari dan apa tuh ya banyak ya pokoknya hikayat lemari. Terus ini yang 3 tadi dari kota semenjak hari itu Pirates of 10 Ribuan sama film kuliah aku. Kebetulan aku jadi sutradara ditunjuk sama dosennya. Itu ya judulnya. Berarti udah lebih 10 ya dari hitungan kita tadi, saking banyaknya jadi pada lupa nih sahabat Green ya. Oke. Menarik, ada banyak sekali film. Nah, saya dapat informasi nih, teman-teman pernah mengikuti lomba film nasional yang diadakan oleh kementerian. Karyanya berjudul Layar Perempuan, kayaknya belum disebutin tadi tuh. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit terkait proses lomba tersebut dan mengapa mengambil judul tentang perempuan, lalu pesan apa sih yang kemudian ingin disampaikan dari film itu? Ya, awal dulu ya. Ya dulu. Oh, boleh. Jadi, Silakan. Judulnya bukan Layar Perempuan, tapi itu program festivalnya. Namanya Layar. Oke. Ya. Ya. Cerita. Sebagai ceritanya. Oh, ini sama-sama Ya, gitu. gitu. Jadi itu dari Kemendikbud ya, Kemendikbud ada namanya Festival Layar Indonesia. Nah, jadi di situ banyak programnya, ada layar anak, layar perempuan. Nah, kami coba nih ikut layar perempuan. Kami ditemuin nih sama Bang Irfan, sama senior-senior kami. Oke. Jadi triangle-nya itu perempuan. Di situ kami aku si Wi sama satu lagi teman kami namanya Umul, dia lagi magang di Jakarta. Jadi di layar perempuan itu tadi kami itu ngirim proposal. Jadi dia tuh kayak funding film gitu. Oke. Dari 170 kami kepilih untuk 40 besar. 170 peserta yang ikut se-Indonesia. Oke. Kami kepilih 40 besar. Oke. Jadi cuma sampai situ. Masih sampai situ rezekinya, belum waktu proses wawancara ternyata belum bisa lanjut untuk kepilih atau di funding sama layar Indonesia namanya. Ya. Itu festivalnya di Jakarta atau gimana? Itu online, jadi kan kami cuma ngirim proposal sama deck ya, kayak RAB, background cerita, skrip segala macamnya. Nah untuk cerita, Iya, apa tuh ceritanya kalau boleh tahu? Kalau dari ceritanya itu kebetulan kalau funding itu biasanya kita dikasih tema dulu ya Kak ya. Jadi tema dari layar perempuan itu adalah perempuan dan budaya. Nah ini prosesnya seru banget ya Kak ya. Jadi karena baru lempar proposal, jadi proses produksinya itu adalah baru di tahap development naskah. Oke. Jadi kami Kak Fra di Triangle ini Kak Fra sebagai sutradara, aku sebagai penulis dan teman kami satu lagi Umul sebagai produser. Itu Jadi perempuan juga berarti temannya? ya, ini baru nih kami kayak senior kami tuh bilang kayak gimana nih kalau kita coba triangle-nya tuh perempuan semua, biasanya salah satu doang perempuan. Oke, lanjut Kak. Jadi karena dikasih tema itu, akhirnya kami itu waktu mendevelop dibantu dengan abang-abang juga nyari nih mulai nentuin budaya mana, Dari apa nih? Dari Riau yang bisa kita yang bawa bakal diangkat gitu. Jadi seru nih riset-riset dulu kami kan, riset-riset bareng juga. Akhirnya pilih budaya dari Kampar Kiri namanya Batimang. Kayak nimang anak. Iya. Oke. Tapi pakai syair, bisa dibilang pakai syair Pakai sama syair. ada Nah, Batimang ini biasanya dibawakan oleh perempuan, oleh ibu. Jadi apa ya, kegiatan yang dilakukan ibu untuk anaknya, untuk menenangkan anaknya. Jadi kami ceritanya ngangkat itu Kak. Detailnya adalah ini sih, tadinya awal mulanya kayak
kepikiran gitu, kalau orang yang udah tua, udah memasuki usia eh, tua gitu, biasanya kan sifatnya tuh kembali lagi kayak Anak-anak. jadi Iya. kekanak-kanakan gitu Iya. kan. Jadi kami bikin karakter nenek-nenek yang kehilangan calempong, apa sih bilah calempong kan. Jadi Ala tradisional iya. di sana juga. Oke. Jadi kami ngangkat karena budaya temanya budaya dan perempuan, jadi kami masukin calempong dan batimang itu sendiri di plot kami gitu. Jadi si nenek-nenek ini ceritanya kehilangan bilah calempongnya gitu. Latar belakangnya nenek-nenek ini adalah orang yang ngajarin calempong ke anak-anak Oh, ya, anak-anak. anak-anak di lingkungannya gitu. Oke. Atau regenerasi kan. Ada. Jadi suatu pagi calempongnya tuh hilang, Mm-mm. dibawa sama cucunya main gitu. Jadi calempong kayu itu kan bisa dilepas gitu kan. Nah, dari riset kami itu calempong kayu tuh bilah nadanya bisa dilepas gitu. Oke. Dari Dia nggak dipakukan, jadi dia bisa cuma diletakin di ada kayak kayu yang bolong di tengahnya, terus dia udah diletakin aja gitu, kayak kita bakar sate udah begitu. Oke. Jadi dia Nanti kita berbunyi. bisa googling kali ya gimana Iya, bisa bisa. lempong gitu ya. Nah. Penasaran jadinya. Oke. Nah, dari waktu dia kehilangan itu, kayak si anaknya nenek ini tuh malah ngomelin si neneknya gitu loh, kayak nggak bisa jaga barang atau apa. Oke. Nah, karena karakteristik si nenek nih udah tua dan tadi udah balik lagi kayak anak-anak kekanak-kanakan, waktu ditegur sama anaknya dia ngambek gitu loh. Nah, akhirnya masuk nih ke tentang batimangnya gitu. Jadi batimang itu kan tujuan dijadikan oleh ibu untuk tidurin anak, untuk menenangin anak yang Iya. nangis gitu. Jadi kayak di naskah kami buat nih masuk nih tema budaya batimangnya. Jadi gimana si anak menenangkan si nenek yang ngambek tuh Oke. dengan menyairkan batimang itu. Oke, menarik. Itu berarti risetnya secara apa namanya based on book saja ataukah sampai ke kampar kirinya langsung? Kebetulan nggak ke kampar kirinya, Iya. cuma kebetulannya lagi itu kami ada kayak apa ya, kenalan, Iya. kayak paman atau apa gitu yang di dinas kebudayaan. Jadi kayak kami selain akses bukunya gampang, kami bisa langsung wawancara sama orang sana gitu Iya, lah, langsung. kayak Oh, oke. dari buku. Nanti kalau ada pertanyaan kami catat baru tanya terus kayak gimana, terus riset juga kan kayak di artikel, di apa, di apa YouTube gitu. Emang kompleks banget ya kalau mau bikin film Nggak sebenarnya. bisa sembarangan juga Iya, kan. iya, betul. Nah, mengingat nih ya, tadi kita udah ngomongin tentang bagaimana perfilman lokal dan banyak juga tadi menyinggung yang kemudian magangnya di Jakarta atau di Jawa gitu kan. Gimana sih teman-teman ngelihat perfilman di lokal, especially Pekanbaru dan Riau, yang tidak populer, bisa kita bilang ini. Bagaimana pandangan dan pendapat teman-teman? Apakah benar seperti itu ataukah mungkin ada hal yang lain kebanyakan orang nggak tahu tentang perfilman lokal? Sebenarnya banyak sih pegiatnya ya. Iya. Karena kalau kita lihat juga anak di Pekanbaru kan udah banyak SMK ya kan, SMK-nya udah ada yang multimedia. Jadi salah satunya selain TV yaitu perfilman, kayak gimana cara membuat video apa segala macam. Sebenarnya dari kita kuliah itu, anak SMK yang maksudnya aku ada kenal gitu kan dari kayak screeningan film, itu mereka giat loh buat filmnya, cuma nggak ke expose aja karena apa ya, sedikitnya layar atau sedikitnya ruang untuk kita melihat gitu. Terus nge-explore-nya pun putarnya cuma di kita aja awalnya gitu. Cuman semakin kesini aku rasa semakin banyak ya kayak ruang untuk kita, kalau di kita tuh bahasanya screeningan film. Iya. Gitu. Jadi kayak kita nonton terus kayak mungkin kasih pendapat atau tanya jawab, kenapa nih filmnya gini, isu apa gitu sih. Ini menyoroti tidak populernya gitu. Tidak Iya. populernya. Sebenarnya kalau di lingkungan pegiat, sama-sama pegiat, film lokal itu apa ya, populer ya. Maksudnya Banyak sebenarnya. kita tahu film ini film itu, tapi kalau kita bandingin
kalau kita melihat penontonnya adalah orang-orang awam itu ya emang nggak populer karena distribusinya aja udah berbeda ya. Kita film-film independen tuh larinya ke festival kan. Iya. Dan kalau kita membicarakan penontonnya adalah orang awam yang biasanya nonton sinetron di TV atau bioskop, itu emang film lokal emang gak ada populernya kalau penontonnya adalah orang masyarakat awam gitu kan. Karena itu promosinya kita, distribusinya kita adalah larinya ke festival gitu. Sama paling kan seputar sosial media yang kita punya. Sedangkan sosial media kita pasti orang yang bergelut di situ aja kan, nggak terlalu banyak juga. Itu sih maksudnya kurang ruang untuk ngepromosiin sih dari kitanya. Kalau misalnya kita lihat kesenian yang lain tuh kayak teater, kayak tari-tarian, itu kan festivalnya maksudnya ada acaranya sendiri ya di Pekanbaru gitu. Dan di Pekanbaru mungkin agak kurang yang itu ya untuk perfilmannya gitu kali. Oh, I see. Tadi Kak Fra juga ada nyinggung tentang kalau screening sekarang jauh lebih banyak medianya atau tempatnya daripada yang dulu gitu. Boleh tahu kalau misalnya masyarakat umum nih, sahabat Green yang mendengarkan kayak tertarik juga ingin nonton film-film dari garapan lokal, itu gimana? Gimana kita bisa juga nonton kalau misalnya kita nggak tergabung di komunitas film gitu? Dia sebenarnya kalau screeningan itu for free ya sebenarnya. Cuma kita karena kita numpang biasanya kalau zaman sekarang nih karena membludaknya coffee shop, biasanya kami di coffee shop ya paling kita kerja sama coffee shopnya gimana kan. Paling dari flyer sosial media mungkin bisa follow kayak Konvek Film, Kongsi Film, Konvek Pictures, terus ada Kongsi Film, Coffee atau Kongsi Film di Instagram. Terus sekarang ada Fiktif. Mungkin itu karena kalau kayak Kongsi ini dia itu ya kayak menyatukan banyak komunitas gitu. Jadi dia kayak kalau misalnya mau ada info-info bisa dimasukin ke situ aja gitu. Jadi kita bisa akses dari situ ya. Jadi kolaboratif semua komunitas. Oke, I see. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang tantangannya. Kalau spesifik ke anak muda sendiri, gimana sih ketertarikannya di dunia film? Menurut kakak-kakak ya, apakah yang sekarang menggeluti banyak perfilman tuh rata-rata yang sudah young adult atau udah dewasa gitu? Apakah anak-anak muda? Tadi ada sih disebutkan tentang SMK dan lain-lain gitu. Tapi gimana sih gitu anak muda yang bergelut di perfilman ini? Apakah banyak atau masih terbatas? Sebenarnya kalau di lingkungan kita itu lumayan banyak ya, banyak sih. Kayak anak-anak dari kampus dari mereka bikin lebih ke komunitas juga, mereka lebih aktif malahan kan kayak. Banyak berarti ya sebenarnya. Cuma mungkin mereka kan ada keterbatasan ya, mungkin kayak keterbatasan alat, terus waktu, terus mungkin dana juga ya. Jadi itu sih yang mungkin nggak kelihatan. Nah tadi kita udah ngomongin tuh tentang kendala-kendala yang ada di lokal. Tapi menurut teman-teman di sini, apa sih solusi yang mungkin bisa ditawarkan pemerintah bisa jadi ya sebagai tempat untuk kita kemudian perfilman di lokal Riau bisa lebih maju, atau dari kawan-kawan sendiri mungkin ada kira-kira apa nih solusi dari tantangan-tantangan tersebut? Sebenarnya melihat antusias dari teman-teman sekitar kita yang semangat banget nih soal film. Kalau dari pemerintah mungkin tuh harapannya lebih banyak ini ya kan festival gitu. Kami gencar loh ikut festival atau funding gitu. Apalagi melihat problem kami tuh sebagai pegiat film independen adalah dana, rata-rata dana. Jadi kalau ada festival atau funding yang mau mendanai produksi itu lumayan gencar gitu. Jadi kayak gimana harapannya itu sih yang bisa menyokong gimana semangatnya teman-teman di Pekanbaru ini agar terus bikin film. Itu sih dari pemerintah kan. Kemarin udah ada beberapa dari teman-teman kami juga yang itu ya, yang buat gitu dari kayak funding gitu kayak layar Indonesia. Nah, tapi baru satu sih
baru setahun belakangan ini dia mungkin itu sih untuk digiatkan lagi rasanya. Karena biasanya selama ini pemerintah tuh buat film festival, Iya. tapi filmnya tuh yang mereka minta yang udah jadi gitu. Sedangkan kan kita keterbatasan dana. Iya, harus di direct dulu, makanya ide yang kemudian akhirnya Iya. dikirimkan. Menurut teman-teman nih, apakah film sendiri berperan sebagai sebuah karya hanya untuk hiburan, ataukah mungkin ada ideal lainnya tentang bagaimana film dapat berperan di masyarakat? Ini sih balik lagi kayak obrolan kita di awal soal film kenapa ini film tuh sebenarnya kayak nah dari sisi penulis Ya. penulis tuh biasanya berangkat dari isu sosial kan, jadi seperti yang dibilang di awal tadi seharusnya film tuh bisa berperan di dalam masyarakat untuk membuat penonton atau pembuat filmnya itu mulai aware soal isu-isu sosial. Lebih bagusnya lagi, lebih idealnya lagi film tersebut bisa menyelesaikan isu-isu tersebut gitu. Lebih membangun apa ya, membuka wawasan ya, bukan memberi ya, kita membuka wawasan kayak atau menyentil kepekaan Iya. seseorang terhadap isu aja sih, karena kita maunya film itu kan bisa menghibur Iya. tapi juga bisa edukasi ya kalau bahasa. Oke. Nah, selama berkecimpung di dunia perfilman ya kawan-kawan, apa ada yang kemudian mengakomodir permasalahan ataupun prestasi perempuan? Apakah teman-teman melihat film itu sebagai sebuah platform juga untuk menunjukkan, hey, perempuan juga bisa buat film dan we are really capable of doing all of this? Atau gimana sih kira-kira? Lihat terus ya. Boleh silakan kasih. Menurut aku bisa banget sih kak. Salah satu pengalaman lagi gitu. Iya. Dari waktu aku ngedirect film Dunia di Halaman Belakang, itu jadi aku jadi mempermudah aku untuk nge-branding diri ke teman-teman yang belum aku kenal gitu kayak, ini loh aku pernah ngedirect ini gitu gitu. Jadi lebih mudah kak nge-branding, jadi orang lebih apa ya, kalau misalkan aku punya naskah, aku pengen kolaborasi sama mereka, ya kayak kepercayaannya tuh lebih meningkat gitu. Jadi dari film tuh ya bisa ngebantu kita bisa lumayan berprestasi atau setidaknya berusaha untuk lebih berprestasi lagi. Oke. Kalau apa ya, film ini kan maksudnya apapun posisinya kan kita maksudnya terlibat dalam proses kreatif ya. Jadi mau kita jadi wardrobe pun atau kita jadi make up artisnya kan kita harus menyesuaikan, maksudnya itu proses kreatif. Kalau menurut aku sendiri gimana ya aku mau bilangnya? Intinya bisa jadi film tuh bisa jadi portofolio gitu. Bisa jadi portofolio apapun itu kita, jadi kayak kalau kita jadi wardrobe sama kegiatan kita. Iya, yang saya lihat juga dari cerita-cerita kita tadi ya, bagaimana melambangkan perempuan sebagai bentuk leader juga bisa. Tadi pada sutradarai dan ngeproduserin gitu perfilman tadi dari awal sampai akhir, dan ada banyak orang kan, kru-kru yang ada di balik layar juga. Oke, nah tadi kita udah ngomongin tentang mungkin harapan terhadap pemerintah lokal gitu ya. Tapi menurut teman-teman, apakah ada stakeholder lain yang mungkin bisa membantu meningkatkan kualitas dan juga kuantitas film-film yang ada di lokal? Kebanyakan yang bersinggungan sama kita rata-rata pemerintah ya Kak? Tapi pemerintah non politikal ya. Iya. Karena kita sebagai apa ya, sineas, film itu kan termasuk media ya. Ya. Kita tahu media itu nggak boleh berpihak sama salah seorang ya. Walaupun dia kita di pemerintah, tetap aja kalau kita mau mengkritik pemerintah, ya tetap boleh. Pokoknya kita berada di posisi masyarakat ya, sebagai media. Kayak, karena aku anak komunikasi, jadi aku agak belajar jurnalistik kan. Jadi aku berpegang teguh sama itu sih. Stakeholder itu sebenarnya bisa dari siapa aja, siapa yang bermanfaat. Ya, Siapa yang bermanfaat
bisa menerima. Iya, berarti dari mana aja gitu ya, kemudian berperan bareng-bareng, tidak hanya pemerintah pastinya, seperti korporat dan apa ya namanya, stakeholder masyarakat yang ada di masyarakat. Kayak bahkan pengusaha gitu ya, kayak misalnya pemilik coffee shop, dia kayak aku nih mau buat festival film tapi aku harus ada portofolio dulu. Nah, itu udah mulai tuh di Pekanbaru udah ada yang kayak gitu. Oh, itu gimana sistemnya? Agak penasaran juga. Jadi jatuhnya dia manggil kami, calling kami tuh untuk jadi apa ya, orang ketiga kayak kalau di Jakarta mungkin production house-nya gitu. Dia biasanya sebagai eksekutif Eksekutif produsernya dia. Oke. Nah, pesan khusus nih kira-kira untuk masyarakat yang memiliki minat yang cukup besar pada pembuatan karya film gimana? Mungkin ada yang kayaknya tertarik tapi belum ketemu komunitasnya, atau where I should meet this community and doing all of the dreams that they have misalnya. Ada nggak sih? Oh, ada nih satu lagi selain Konfek, Komisi Film dan Fiktif, ada nih namanya Rumah Kreatif Non-Blok di Simpang 3. Jadi dia di situ tuh banyak kegiatan, bukan cuma tentang film ya, cuma kayak semua kegiatan tuh bisa dilakukan di sana. Mungkin bisa follow Non-Blok Ekosistem di Instagram. Terus pesannya sih kayak go for it aja sih, kayak nggak usah malu, apalagi zaman sekarang tuh kita pakai HP aja orang udah bisa berkarya gitu kan. Jadi kayak jangan merasa keterbatasan, aku cuma ada HP Android, tak apa-apa gitu. Ada loh orang yang menang festival di Jawa sana tuh kayak dia cuma pakai HP, tapi karena ceritanya apik, bagus, terus mungkin beberapa hal lagi, jadi dia kayak menang aja gitu. Jadi kayak pede, terus kayak menurut aku jangan malu mencoba sih, karena kita lebih bakal nyesal untuk nggak nyoba gitu. Iya, lebih baik coba tapi gagal daripada nggak coba sama sekali gitu ya. Kenapa sih nanti kalau dari kita kebentur satu, nanti kita ketemu satu orang, nanti ketemu lagi. Mungkin itu juga yang dilihat di dunia perfilman ya, yang kita rasakan. Oke. Nah, mungkin kita juga mau tanya terakhir nih ya, pesan-pesannya atau closing statement dari masing-masing. Boleh dari Kak Siwi dulu. Jangan ini sih, buat teman-teman yang mau coba di perfilman, langsung gas aja. Jangan ragu-ragu, karena kita nggak tahu kedepannya itu kita bakal gimana. Yang jelas terus dicoba. Silakan Kak Afra. Kalau aku untuk pendengar Green Radio, semoga ntar kalau misalnya memang punya niat untuk terjun di dunia perfilman, itu kayak jalannya tuh dimudahkan, kayak ketemu di mana, mau kemananya gitu ya. Terus aku tadi udah bilang juga beberapa, semoga bisa mengikuti acara komunitas perfilman yang ada di Pekanbaru, dan ya as I said before, go for it ya. Oke, sahabat Green, segitu dulu nih percakapan kita bersama Kak Siwi dan juga Kak Afra. Terima kasih banyak untuk waktunya dan hadir di Studio Green hari ini. Kita sudah selesai membahas tentang sinias perempuan Riau berkarya dan juga tentang dunia perfilman lokal. Terima kasih sahabat Green sudah menyaksikan Puan di Bumi. And stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line.